Cuma sok dikuat yang lu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada mata kuliah metode penelitian ini ya. Oke, pertemuan ini kita masuk ke bab 2 ya, bab 2. Oke, untuk itu kelompok 2 ya. Pada kelompok 2 silakan dipersiapkan. Tapi presentasinya tetap dari mulai latar belakang ya, biar kita lihat, biar nyambung. Share screen-nya masih Pak, disable Pak. Oke. Coba lagi. Sudah Pak. Oke, silakan. Izin memulai, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Almir Syahadati Arsya, dan teman-teman saya yang saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya sesuai dengan urutan yang ada di cover proposal. Perkenalkan, nama saya Khairi Yahya dengan NIM 1911005. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sina Farida dengan NIM 1911016120003. Perkenalkan, nama saya Askia Nur Ajija dengan NIM 1911016120008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Mabazi dengan NIM 1911016310007. Perkenalkan, nama saya Novel Abiyuma Yusuf dengan NIM 19110163101. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Wajib Kamil dengan NIM 1911016310016. Perkenalkan, nama saya Mehdi Hermansyah dengan NIM 1911016310022. Perkenalkan, nama saya Tia Aditya Suwahyudi dengan NIM 1911016310023. Ya, di sini kami akan membacakan proposal penelitian yang sudah kami buat dengan judul Analisis Perbandingan Metode Naib Bayes dan Support Vector Machine atau SPM untuk klasifikasi artikel berita online berbasis bahasa Indonesia. Moderator, scroll. Nah, jadi bab pendahuluan itu ada latar belakang. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, penyebaran informasi di internet berkembang dengan semakin pesat dan terus mengalami peningkatan. Salah satu bentuk informasi yang jumlahnya terus bertambah adalah berita. Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat bagi sejumlah besar orang. Aliran berita dalam jumlah besar tentu menjadi sumber informasi yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Berdasarkan laporan Reuters Institute, sumber berita masyarakat Indonesia yang paling tinggi ada pada berita online sebesar 89%, diikuti dengan media sosial sebesar 64%, lalu 58% mendapatkan berita dari TV, dan yang terakhir 20% masyarakat Indonesia yang mendapatkan berita dari media cetak. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh Maverick Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 85% responden portal berita online menjadi sumber utama generasi muda dalam mendapatkan berita. Ratusan berita ditulis setiap harinya
di berbagai portal berita Indonesia berbasis online. Dikarenakan banyaknya portal berita yang beralih dari media cetak menjadi media elektronik yang dapat diakses secara online menggunakan internet. Berita online berita Indonesia berbasis online yang disampaikan biasanya terdiri dari beberapa kategori seperti berita politik, olahraga, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Para editor sebelum mengupload berita online ke portal berita harus membaca isi berita tersebut agar bisa mengelompokkan berita-berita tersebut ke dalam kategori tertentu. Jika berita online yang diupload semakin banyak, maka editor harus mengetahui semua isi dari berita tersebut. Hal tersebut tentu melelahkan dan memakan waktu yang banyak. Dampak dari hal tersebut adalah jika editor tidak teliti, maka akan terjadi kesalahan pengkategorian berita online. Selain itu, berita online akan lambat tersampaikan kepada pembaca karena editor harus mengetahui isi dari berita tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengklasifikasian berita online yang dapat membantu para editor berita online dalam mengklasifikasikan berita online dan mempercepat tersampaikan berita kepada para pembaca. Penelitian sebelumnya yang mengkaji kinerja Naive Bayes dan K-nearest neighbor untuk menunjukkan tingkat akurasi dari kedua algoritma tersebut untuk klasifikasi artikel berbasis Indonesia menunjukkan bahwa tingkat akurasi metode Naive Bayes lebih tinggi daripada metode K-nearest neighbor, di mana sebesar 70% keakuratan metode Naive Bayes, sedangkan 40% untuk keakuratan metode K-nearest neighbor. Selain itu, ada juga penelitian yang membandingkan metode Mutual Information dan Support Vector Machine atau SPM untuk klasifikasi berita berbahasa Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa SPM sebagai metode klasifikasi memberikan hasil prediksi yang paling akurat dibandingkan dengan metode yang lainnya sebesar 94,24%. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kedua algoritma, Naive Bayes dan Support Vector Machine atau SPM mempunyai kinerja yang baik dalam melakukan pengklasifikasian berita online. Namun, belum diketahui algoritma mana di antara keduanya yang lebih unggul kinerjanya. Oleh karena itu, kedua algoritma ini perlu dibandingkan lagi, sehingga pada penelitian ini akan membandingkan kinerja antara dua algoritma klasifikasi data mining, yaitu Naive Bayes dan Support Vector Machine atau SPM, untuk mendapatkan hasil pengujian yang paling akurat dan tercepat dalam mengklasifikasi berita online. Untuk rumusan masalah dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hairi Yahya. Ya, untuk rumusan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan artikel berita online dengan menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua, bagaimana cara mengklasifikasikan artikel berita online dengan menggunakan metode SVM. Dan yang ketiga, bagaimana analisis perbandingan tingkat akurasi antara metode Naive Bayes dan metode SVM. Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh data berita yang didapatkan dari beberapa portal berita online. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui cara mengklasifikasikan artikel berita online dengan menggunakan metode SVM. Yang kedua, mengetahui cara mengklasifikasikan artikel berita online dengan menggunakan metode Naive Bayes. Yang ketiga, mengetahui analisis perbandingan tingkat akurasi antara metode Naive Bayes dengan metode Support Vector Machine atau SVM. Yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengklasifikasikan artikel berita online dengan menggunakan metode Naive Bayes dan metode SVM. Yang kedua, dapat mengetahui metode mana yang lebih akurat dalam mengklasifikasikan artikel berita online. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan artikel berita online dengan mudah dan efisien. Yang keempat, dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari di bangku kuliah, serta menambah pengalaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan. Untuk bab 2, saya serahkan kepada Melki. Oke, yang kedua, tinjauan pusaka. Di sini ada literatur terdahulu. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam pengklasifikasian dokumen, diantaranya yaitu K-nearest neighbor,
support vector machine, naive Bayes yang kami gunakan di sini adalah support vector machine dan naive Bayes, artificial neural network dan masih yang lagi. Beberapa literatur terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya ada Vita tahun 2018 melakukan penelitian perbandingan kinerja metode naive Bayes dan Keyners-Neighbor untuk klasifikasi artikel berbahasa Indonesia. Pada penelitian tersebut, dataset yang digunakan adalah 40 jurnal yang telah dipublikasikan selama 2 tahun terakhir pada tahun 2018. Evaluasi dari hasil klasifikasi dokumen jurnal berbahasa Indonesia dilakukan dengan confusion matrix. Metode pengujian confusion matrix dapat menghasilkan perhitungan dengan 4 output, yaitu precision, recall, akurasi, dan error. Metode naive Bayes mendapatkan nilai akurasi sebesar 70%, nilai recall sebanyak 70%, nilai precision sebesar 70,9%, dan nilai errornya sebanyak 30%. Dan metode Keyners-Neighbor nilai akurasinya 40%, nilai recall 40%, nilai precisionnya 64,1%, dan nilai errornya 60%. Dapat diketahui bahwa kinerja dari metode naive Bayes lebih baik dari metode Keyners-Neighbor. Selanjutnya, menurut Irham tahun 2019 melakukan penelitian pengklasifikasian berita bahasa Indonesia dengan menggunakan metode mutual information dan support vector machine. Pengujian klasifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil akurasi yang dihasilkan oleh SVM atau kernel linear dengan metode klasifikasi naive Bayes, Keyners-Neighbor, dan parameter K sama dengan 5. Dan neural network dengan arsitektur multi-layer perceptron yang menggunakan 100 neuron per hidden layer. Pengujian dilakukan menggunakan dataset dengan stemming tanpa support, serta telah melalui seleksi fitur menggunakan metode MI. Hasil akurasi yang ditampilkan merupakan rata-rata dari hasil perhitungan akurasi klasifikasi pada 5 fold. Klasifikasi terbaik dihasilkan oleh metode SVM dengan 94,24%, sedangkan metode lain berturut-turut yaitu neural network dengan nilai 94,14%, KNN 91,13%, dan NB sebanyak 93,00%. Di sini ada Arifianti tahun 2018 melakukan klasifikasi berita berbahasa Indonesia berbasis naive Bayes classifier menggunakan convex stripping stemmer. Evaluasi model yang dihasilkan aplikasi pengklasifikasian artikel bahasa berita dilakukan dengan metode 10 cross validation yang mendapatkan rata-rata nilai akurasinya 86,738%, nilai precision 87,20%, dan nilai recall 86,70%, dan F measure-nya 86,80%. Di sini ada keaslian penelitian. Kami mengambil jurnal milik Devi Riri Nada dan kawan-kawan tahun 2018 menggunakan metode naive Bayes dan Keyners-Neighbor. Data citranya artikel berita. Hasilnya akurasi metode naive Bayes sebesar 70% dan Keyners-Neighbor sebanyak 40%. Lalu ada Irham, Lalu, Gias, dan kawan-kawan. Metodenya menggunakan klasifikasi mutual information dan support vector machine. Data citranya artikel berita. Hasilnya klasifikasi terbaik dihasilkan oleh metode SVM dengan 94,24%. Dan yang ketiga ada jurnal milik Arifianti, Amalia Ajani, dan kawan-kawan. Metodenya klasifikasi naive Bayes. Data citranya artikel berita dengan tingkat akurasi 70% dengan nilai AUC sebesar 0,875. Oke, selanjutnya saya definisi berita online pada Tina. Jadi silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu definisi berita online. Secara harfiah, kata media memiliki arti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology
mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan National Education Association mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat dipengaruhi efektivitas aplikasi instruksional. John M. Eccles dan Hasan Shadili memberikan definisi mengenai online. On berarti sedang berlangsung dan line berarti garis, barisan, jarak, dan tema singkatnya. Online berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet. Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online, mengartikan media online sebagai berikut. Media online atau online media adalah media massa yang tersaji secara online di situs web atau internet site internet. Masih menurut Romli, dalam buku tersebut, media online adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak atau retail media seperti koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik atau digital media seperti radio, televisi, dan film atau video. Media online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga cyberjurnalisme. Didefinisikan Wikipedia sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui net. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer dan internet. Pengertian media online secara umum yaitu segala jenis atau layout media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list atau mail list, internet site, blog, WhatsApp, dan media sosial atau social media masuk dalam kategori media online. Pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media online secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik seperti berita, artikel, pictures secara online. Jurnalistik online disebut juga cyberjurnalisme, didefinisikan Wikipedia sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui net. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia berupa komputer dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, internet site atau situs web, termasuk blog, radio online, TV online, dan email. Selanjutnya, yaitu definisi Support Vector Machine. Support Vector Machine atau SVM merupakan suatu teknik yang andal dalam mengatasi masalah klasifikasi data. Penerapan model SVM digunakan untuk mengolah data menjadi data latih dan data uji. Data latih dimanfaatkan untuk membentuk model SVM, dan nilai parameter bebasnya dipilih dari data awal. Selanjutnya, model SVM digunakan untuk mengklasifikasi data uji. SVM adalah gabungan koheren berbagai teori statistika yang telah dikembangkan sebelumnya, mencakup margin hyperline, konsep kernel, teori generalisasi, dan teori optimisasi. Dalam berbagai kasus, SVM menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih baik daripada multi-layer perceptron neural network yang dilatih dengan break propagation. Proses pembelajaran pada SVM umumnya jauh lebih cepat daripada neural network, tetapi tidak demikian halnya dalam proses testing atau recognition. Hal ini dikarenakan kecepatan proses testing tergantung oleh skala subset training set yang dipilih sebagai support vector. Open problem lain adalah SVM adalah Open problem lain dalam SVM adalah pemakaiannya pada kasus multi-class, karena SVM memerlukan kombinasi berbagai modul yang mengakibatkan tingginya kebutuhan komputasi dalam pembelajaran maupun testing. Baik, untuk poin selanjutnya saya serahkan pada kami.
definisi naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung kumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang sudah diberikan. Naive Bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan naive Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Naive Bayes sering bekerja jauh lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks daripada yang diharapkan. Dalam definisi lain juga menyebutkan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan satu kelas. Naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network. Naive Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Selanjutnya saya serahkan ke saudara Ski. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tahapan klasifikasi. Naive Bayes Classifier atau NBC dan Support Vector Machine atau SVM merupakan dua algoritma yang sangat populer untuk text mining, khususnya untuk klasifikasi teks. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, SVM cenderung menghasilkan performa yang lebih baik dari NBC pada segi akurasi hasil klasifikasi. Di sini ada tahapan klasifikasi dengan menggunakan NBC dan SVM, yaitu yang pertama mengumpulkan data dengan cara menyiapkan data berita online, data stop word, dan kata dasar dari KBBI. Data sampel tersebut nanti akan dibagi menjadi data training dan data testing di tahapan klasifikasi berikutnya. 2, ada pre-processing. Yang pertama melakukan scaffolding, yaitu proses untuk mengubah semua karakter pada teks menjadi huruf kecil. Kemudian ada tokenizing untuk memecah kalimat menjadi kata per kata. Melakukan stemming pada kata-kata yang tersisa pada dokumen teks untuk mendapatkan kata dasar. Pada tahap ini dilakukan algoritma config stripping stemmer untuk mendapatkan kata dasar. Kemudian dilakukan proses stopping berdasarkan stop list yang berisi stop word yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ketiga ada classification process. Mengklasifikasi teks menggunakan NBC dengan tahapan membagi data menjadi data testing dan data training. Kemudian pada data training itu yang telah diketahui jenis dari kategori berita, menghitung probabilitas dari PJ, di mana PJ merupakan kategori berita yaitu J1 nasional, J2 internasional, dan seterusnya. Menghitung probabilitas kata WK pada kategori PJ. Selanjutnya, model probabilitas NBC itu disimpan dan digunakan untuk tahap data testing. Kemudian menghitung probabilitas tertinggi dari semua kategori yang diujikan atau PMAP, mencari nilai PMAP paling maksimum dan memasukkan artikel berita tersebut pada terakhir menghitung nilai akurasi dari model yang terbentuk. Kemudian ada tahap klasifikasi yang keempat, itu klasifikasi tahapannya membagi menjadi data testing dan data training. Kemudian pada data training yang telah diketahui jenisnya dari kategori berita, mengubah teks menjadi vektor dan pembobotan kata dengan TF IDF, menentukan pembobot parameter pada SVM tiap jenis kernel. Selanjutnya membangun model SVM menggunakan fungsi radial basis function dan linear, dan kemudian menghitung nilai akurasi dari model yang terbentuk. Tahapan klasifikasi yang kelima yaitu membandingkan performansi metode NBC dan SVM berdasarkan tingkat akurasi ketepatan klasifikasinya. Untuk bab 3 dilanjutkan oleh Nova.
Baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini bab 3, metode penelitian. Poin 3.1, alat penelitian. Alat penelitian yang digunakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 1. Perangkat keras, A. CPU-nya atau prosesor, Intel Core i7 series 10 Gen. B. RAM 8 GB. Kedua, perangkat lunak. A. Sistem operasi Windows 11 atau Windows 10. B. Browser Chrome. Siapa bukain ya? Top word dan kata dasar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu ada preprocessing. Melakukan preprocessing menggunakan algoritma naive Bayes classifier dan support vector machine untuk mendapatkan pola data. Kemudian setelah itu ada analisis, tahap menganalisa data yang telah di preprocessing untuk mendapatkan nilai akurasi. Setelah nilai akurasi didapat, kemudian ada tahap evaluasi, melakukan evaluasi terhadap hasil yang didapat. Output yang didapat berupa nilai akurasi yang setelah proses analisis yang dilakukan. Yang terakhir ada presentasi hasil, melakukan penyajian hasil dari data yang telah diproses. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh Mita. Ya maaf, mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk jadwal penelitian sendiri itu ada 5 kegiatan, ada pengumpulan data, pre-processing, pemodelan klasifikasi, evaluasi, dan pembuatan laporan. Selama kegiatan ini, pada bulan pertama kami fokus untuk pengumpulan data dan pembuatan laporan. Lalu pada bulan kedua itu kami melakukan pre-processing, pemodelan klasifikasi, evaluasi, dan lanjutan dari pembuatan laporan. Mungkin sekian proposal penelitian kami. Untuk teman-teman dan Bapak yang ingin bertanya dan memberi saran, kami persilakan. Oke. Coba kita lihat dari awal, dari mulai latar belakang. Judul tadi apa ya? Oke, analisis perbandingan metode, naive Bayes, dan SVM untuk klasifikasi artikel berita online berbasis Indonesia. Oke, coba latar belakangnya. Ya, kalau yang saya dengar tadi dari catatan saya ya, uraian di awal ini lebih ke berita online, ya, yang dijabarkan itu kebanyakan berita online-nya. Jadi kalian harus apa ya, teman-teman mahasiswa, harus peka dulu terhadap judulnya gitu ya. Kan kita awalnya kan berangkatnya kan dari permasalahan. Baru kalau minggu kemarin begitu ya, kita cerita berawal dari permasalahan, kemudian baru kita tentukan judul, gitu kan.
Nah, kalau sudah dapat permasalahan, kita uraikanlah latar belakang itu gitu. Sehingga meruncing nanti ke rumusan. Nah, kalau di judulnya itu analisis perbandingan metode Naive Bayes dan SVM. Berarti sebenarnya permasalahan tersebut ada di kedua metode ini. Kenapa perlu dibandingkan sebenarnya? Bukan kepada berita online-nya. Ya. Jadi kalau uraian tadi itu terlihat lebih banyak memunculkan permasalahan pada berita online-nya. Betul ya? Nah, padahal judulnya tuh analisis, garis bawah tuh, analisis perbandingan metode Naive Bayes dan SVM. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya. Terserah objeknya itu apakah berita online, ataupun tweet-tweet di sosial media, mungkin begitu ya. Boleh saja, sah-sah saja. Karena yang mau dianalisis adalah perbandingan dua metode ini. Nah, itu yang sebenarnya harus dikupas. Why? Kenapa harus dibandingkan? Ada apa dengan dua metode ini? Nah, itu yang harus kita kupas. Jadi ya, teman-teman mahasiswa juga harus peka gitu ya. Nah, maka kita harus berangkat dari permasalahan. Kalau munculnya dari judul akan jadi seperti ini gitu. Tapi kalau muncul dari permasalahan, kita kan akan menguraikan tuh. Nggak lepas dia tahapan-tahapannya. Ya. Oke, jadi kalau judulnya analisis perbandingan, kita berawal dari depan dulu, jangan langsung berita online. Jadi sesuaikan. Jadi latar belakangnya dibalik ya. Dan itu berita online-nya yang di depan. Kemudian kita masuk ke ini. Sitasi bab 2. Oke. Untuk bab 2 sudah bagus ya. Cara mensitasi itu sudah bagus, bahwa tidak ada yang saya lihat judul ditulis lagi. Kebanyakan mahasiswa lupa bahwa yang disitasi itu adalah apa yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namanya juga sudah literatur terdahulu ataupun kajian terdahulu ya. Berarti sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itu yang kita tulis, sitasi itu ya, diungkapkan kembali. Gitu. Bukan judulnya gitu. Ada yang lupa kadang-kadang menurut bla 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 tahun 2002 dalam jurnalnya yang berjudul bla 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 dia melakukan. Nah, itu keliru. Ya, ada itu seperti itu karena mungkin kebiasaan membaca koran atau membaca majalah itu terbawa kadang-kadang, atau terbiasa waktu dia di SMA di bangku sekolah kan mungkin cara menulis ilmiah yang baik dan benar mungkin belum terlalu digeluti sehingga itu terbawa sampai di perguruan tinggi. Itu ya, itu tertulis lagi. Tapi bukan mahasiswa saja, kadang-kadang ada juga yang sudah kuliah, selesai kuliah pun itu masih terbawa gitu. Jadi kayak membaca koran, dia rajin baca koran kan. Kalau koran itu kan dia lebih lebay bahasanya ya. Kadang-kadang si jago merah melalap habis rumah di sudut kota. Nah, itu kan lebay itu, si jago merah, kata kiasan kan, melalap habis melalap, emangnya daun ya dimakan lalap. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi kita bisa menghindari judul jangan ditulis lagi ya. Oke, sudah keren. Terus naik lagi coba. Kita masuk ke tadi ada agak mengganggu keaslian penelitian. Coba scroll ke bawah. Nah, ini keaslian penelitian. Ini tadi jumlahnya ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada berapa jumlah jurnal yang digunakan? Ada? Pak. Ya. 3. 3. Ya. Sebaiknya, saran ya, sebaiknya jurnal itu paling tidak 10
Ya, paling tidak 10. Itu memperlihatkan kita bahwa kita mereview jurnal-jurnal itu referensi kita itu kaya, ya, kaya akan pengetahuan. Jadi terlihat di sana bahwa penelitian kita itu tingkat originalnya itu lebih memang urgent, memang ini layak untuk diangkat menjadi penelitian. Nah, arahnya ke sana. Itu yang pertama. Ya, kemudian dengan adanya referensi-referensi jurnal tersebut akan menghindari kita terkait dengan plagiarisme gitu. Jadi kalau kita buat tabel yang gitu kan, kalau di narasi tadi ya sudah banyak gitu ya, citasi yang sudah kita lakukan. Nah, pada tabel ini adalah mengklaster mengelompokkan bahwa penelitian kita itu tidak mirip, ya, tidak sama, bukan tidak mirip, tidak sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi coba di bawahnya ada lagi nggak? 1, 2, 3 tabel lagi nggak? Nggak ada ya? Oh, ada, mana? Oh, nggak ada ya. Nah, jadi ada harusnya ada lagi di bawah paling tabel itu, tapi tergabung pada tabel 1, gitu kan? Coba lihat tabelnya. Misalnya katakanlah nomor 4 tapi nggak bernomor atau apa, penelitinya nama Anda sendiri gitu ya, nama penelitinya. Kemudian menggunakan metode apa gitu ya, datanya data apa. Jadi kita main checklist aja sebenarnya. Jadi yang diuraikan tuh metodenya apa di situ. Diuraikan metode, ada naive Bayes ya. Naive Bayes apa gitu. Jadi checklist kalau dia misalnya ada. Kalau nggak ada ya nggak ada checklist. Sehingga nanti kita lihat pemetaannya, terchecklist semua misalnya atau tidak ada. Jadi kalau misalnya pun ada ya berarti sama semua, ya berarti persis gitu kan. Tujuannya ke sana sebenarnya tabel keaslian penelitian ini. Kemudian dinarasikan dulu, jangan langsung tempel tabel. Ini apa gitu, hasil penelitian maksudnya gimana. Jadi pembaca itu, reviewer itu akan bingung. Gujuk tempel tabel, enggak begitu ya. Jadi penyajian yang baik itu adalah kita cerita dulu nih. Cerita dinarasikan, dapat dilihat pada tabel 1 misalnya. Nah, baru tempel tabelnya. Gitu. Jangan langsung tempel tabel. Gitu ya. Harus ada narasinya. Oke ya. Oke, terus naik lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, ini baru masuk pendalaman kajian pustaka ya. Definisi berita online. Oke, ini kajian pustaka. Perantara atau pengantar. Secara harfiah kata media memiliki arti perantara, pengantar. Oke. Nah, untuk John M. Eccles dan Hasan Sadeli ini mestinya diberi aturan bagaimana mensitasi ya. Dia tahun berapa gitu. Ini nggak ada ya. Mestinya ini harus ada nih dalam kurung misalnya. Seperti Nuansa Bandung 2012. Nah, ini siapa ini kan? On berarti sedang berlangsung dan line berarti garis-garis jarak dan ini. Yang disatikan ini on berarti sedang berlangsung dan line berarti garis. Ini kan menurut pendapat mereka berdua. Tapi ini rujukan tahun berapa dia berkata itu tidak ada. Mestinya harus ada gitu ya. Jangan sampai lupa. Kemudian masih banyak terlihat di proposal ini kata-kata istilah yang belum dimiringkan gitu. Jadi kalau kata asing, karena kita ini menulis dengan berbahasa Indonesia, maka semua yang berbahasa Inggris itu adalah asing. Kecuali Inggris yang mungkin sudah muncul di dalam bahasa kita, Kamus Bahasa Besar Indonesia, itu menjadi sebagian dari bahasa Indonesia, istilah asing itu nggak apa-apa. Tapi kalau masalah belum ada di sana, itu kata asing harus dimiringkan. Ya, seperti itu. Sedangkan National Education Association itu miring tuh harus. Ya. Tuh, Association for Education and Communication Technology itu miring.
gitu ya. Jadi harus di italic. Internet site miring. Online aja harus miring gitu ya. Jadi memang ilmu komputer ini kalau artikelnya memang banyak yang miring, makanya lulus dari Ilkom nanti miring semua orangnya. Gitu ya. Gitu, digital media, media digital. Nah, kalau ini bingung nih, media digital atau digital media. Kalau misalnya sudah Indonesia, nggak usah perlu di-miring. Kalau Inggrisnya terbalik atau gimana? Nah, coba periksa lagi ya. Media digital, digital media, benar ya Inggrisnya ya. Nah, begitulah ya. Ya, jadi kalau hal-hal yang kecil begini, pembimbing itu mungkin tidak terlalu detail ya. Kembali ya, pembimbing itu dia cuma mengarahkan dan dia juga cukup manusia. Anak bimbingannya banyak, gitu kan? Dengan judul yang berbeda-beda setiap anak. Kemudian si pembimbing kadang-kadang pusing. Jadi dia tuh cuman lihat aja sementara yang dapat dilihat oleh secara besar, secara umum oleh mata pembimbing gitu. Nah, seperti yang kecil-kecil ini kadang-kadang terlewatkan. Ya. Nah, jadi yang harus kerja keras secara detail adalah memang mahasiswanya, si peneliti tersebut gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan hal yang kecil. Kadang-kadang lupa, jadi seolah-olah itu, kalau lupa itu seolah itu jadi jalur yang benar. Itu akhirnya lulus terbawa, oh aku dulu kuliah, ini nggak diprotes kok, akhirnya terbawa gitu. Padahal kekeliruan itu menjadi tumbuh gitu. Terus dia jadi dosen pula, setelah lulus, nah dibawa, diajarkan oleh ke mahasiswanya. Akhirnya salah yang terajarkan, tersistem keliruan itu sampai anak cucu ya. Jadi harus kerja keras secara detail. Oke, scroll lagi ke bawah bagi kalian. Terus oke, sudah oke. Ya, masih banyak memang yang belum ditarik ya. Terus ya, saya kira sampai bab 3-nya tadi coba. Terus, oke cukup bab 3-nya next minggu depan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk sajian kelompok 2 atau mungkin minggu kemarin masih ada yang bingung? Boleh kita diskusi di hari ini, silahkan. Bapak izin Ya. bertanya. Silakan. Yang mengenai latar belakang tadi, Bapak kalau misalnya lebih membahas tentang perbandingan, berarti di latar belakang tuh cukup dibalik aja ke paragrafnya, Bapak, atau bahas lagi tentang perbandingan yang lain? Ya, jadi kalau kita membuat latar belakang masalah, clue yang paling besar kita tulis adalah why ya. Tulis tuh, why, buat catatannya. Kenapa mau dibandingkan? Itu pertama. Ya, kenapa mau dibandingkan? Sudah. Terus kalau sudah keluar pertanyaan itu, siapa yang dibandingkan? Apa yang dibandingkan misalnya itu? Berarti ada metode, ada objek ya, bukan gini Bang, bukan objek, nanti ke lebih ke online-nya. Kalau kita membandingkan ada A, ada B gitu kan. Misalnya ini manusia, siapa sama siapa nih mau dibandingkan? Gitu kan? Nah, berarti itunya dulu. Kenapa SPM sama si apa tadi tuh? Naive Bayes kok nggak AHP dengan Sau misalnya? Kenapa SPM dan Naive Bayes ada apa dengan dua artis ini misalnya gitu? Kok dia menjadi sorotan untuk dibandingkan? Apa kelebihan mereka ini? Ada apa sih? Nah, itu sebenarnya. Nah, itu uraikan. Sampai nanti meruncing, oh ini dia yang membandingkan gitu. Mereka mirip tapi nggak sama gitu. Ada sisi-sisi berbeda, misalnya begitu. Yo, nah itu sebenarnya inti dari penelitian yang kelompok 2 sajikan ini. Karena kan di awal tadi judulnya analisis kan. Nah, analisis itu berarti ada sesuatu yang mau didiskusikan ini dari dua metode ini gitu. Kalau berita online itu hanya sebagai apa? Sebagai bahan
sebagai bahan untuk dilakukan kinerja si dua metode ini, kerja si dua metode ini kayak apa kalau dia kasusnya berita online. Nah, gitu. Bisa dipahami ya bahasa saya ya? Izin bertanya lagi Bapak. Siap. Yang di paragraf keempat kalau kada salah ini Pak yang penelitian sebelumnya mengkaji kinerja net bias dan nearest neighbor. Nah itu tuh udah dibahas tentang perbandingannya, kenapa mau dibandingkan antara net bias sama SPM-nya itu. Kira-kira kalau misalnya dari sini aja Pak ulun pindah ke atas, paragrafnya apa masih nyambung atau masih harus dijabarkan lagi Pak? Coba kita lihat di paragraf berapa tadi? Bisa ditunjukkan, operator? Yang itu ya. Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kedua algoritma, bukan yang berdasarkan berarti sebelumnya sudah diuraikan. Yang diuraikan yang mana? Penelitian-penelitian nih. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji kinerja metode net bias dan neighbors untuk menunjukkan tingkat akurasi dari kedua algoritma tersebut. Untuk klasifikasi, artikel Babas Indonesia menunjukkan bahwa tingkat akurasi metode net bias lebih tinggi daripada Neighbor, di mana sebesar 30%. Metode net bias sedangkan 40% untuk kertas metode Neighbor. Selain itu ada juga membandingkan metode SPM untuk klasifikasi berita. Nah, inilah pentingnya kita citasi. Artinya, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti nggak untuk apa kita lakukan penelitian. Nah, ketemu kan? Inilah tujuannya. Berarti ini sudah terlakukan oleh peneliti terdahulu. Artinya penelitian kita menjadi sia-sia. Sudah ada yang dilakukan, gitu kan? Ngapain kita lakukan? Gitu. Misalnya ini sudah apa ya? Mestinya kalau kita sudah ada yang melakukan itu kan kita sudah terbantu. Mestinya yang kita lakukan adalah menerapkan salah satu metode tersebut kenas bagus gitu, yang mana 70% tadi. Mengambil yang 70% tadi untuk diterapkan ke kasus X yang berbeda gitu. Mestinya begitu. Enggak usah dibandingkan lagi karena sudah ada yang melakukan perbandingan tersebut. Nah, inilah tujuan kita mengkaji supaya menghindari duplicate idea. Gitu, Mbak. Gimana? Izin menjawab lagi Bapak. Ya. Yang antara SPM sama net bias itu belum dibandingkan secara langsung. Kalau yang dari jurnal sebelumnya itu, kalau net bias dibandingkannya sama KNN, terus kalau yang SPM itu dibandingkannya sama mutual information. Kira-kira kalau misalnya masih kami pakai metode antara SPM sama net bias, apa jurnalnya masih apa penelitian kami gitu. masih bisa di... Oh, tadi di sini belum apa tadi, KNN ya? Tadi KNN ya? KNN sama SPM ya? Net bias. Net bias sama SPM ya, yang diteliti. Kalau yang di jurnal ini net bias dan KNN. Sama ya. multi information sama SPM. Multi information. Oh gitu ya. Bisa kalau misalnya belum ada, bisa, tapi dia di atas. Nah, ya, tapi tetap diuraikan kenapa dilakukan lagi perbandingan si naive bias dengan SPM. Kalau tadi enggak apa-apa itu dinaikkan di awal,
Tapi mungkin dipancing, dikupas, ada apa dengan si naive Bayes? Apakah mirip seperti kerjanya si SVM? Kalau kita ini memperbandingkan itu kan harus yang mirip langkah-langkahnya. Kalau enggak ada yang perlu dibandingkan, memang sudah beda sama sekali. Ya kan? Jadi yang namanya perbandingan itu produk yang sama. Ya kan? Sama-sama rice cooker. Sama-sama berfungsi untuk masak. Bukan untuk memblender bumbu. Memang untuk cook rice gitu kan. Jadi itu. Ya. Boleh. Berarti kira-kira ada tambahan satu paragraf untuk memancing sebelum ke membahas jurnal-jurnal yang sebelumnya, Pak? Betul. Oke. Mungkin itu udah pertanyaan Bapak. Makasih banyak, Bapak. Siap, oke. Ada lagi? Saya Pak Hakib, Ya. izin bertanya. Silakan. Di keaslian kita tadi Pak, minimal 10 jurnal Pak. Kayak minimalnya 10 jurnal. Jadi kalau misalnya dilatih suaranya putus-putus. Di literatur sebelumnya itu perlu dimasukkan juga atau kabur. Terpental ya sepertinya. Terpental. Tes. Masuk Pak? Ya, masuk, ya. Berat ya. Di off aja cam-nya kalau berat signal. Boleh diulang? Untuk keaslian penelitian tadi kan minimal 10 jurnal, Pak. Siap. Untuk di literatur sebelumnya itu perlu dimasukkan kah yang 10 itu atau tidak harus dimasukkan? Jadi harus. Harus dimasukkan. Ya, kita kupas dulu dia secara narasi. Jadi dijabarkan dulu, baru dimasukkan ke keaslian penelitiannya gitu, Pak? Iya, benar. Makasih, Pak. Ya. Jadi ingat ya, semakin banyak jurnal yang kalian masukkan itu semakin bagus. Ya, semakin banyak, semakin bagus gitu. Pak, nanti proposalnya tebal, enggak apa-apa, masukin aja. Tapi yang ada kaitannya, jangan yang nggak ada kaitan. Supaya banyak asal-asal masuk aja, enggak ya. Yang ada kaitannya semua. Terus minimal paling tidak itu 3 tahun terakhir lah, mentok-mentok. Memang ini tidak ada aturan ya, tidak ada aturan di buku panduan. Sebaiknya gitu ya. Berarti kan isu terkininya tuh masih hangat gitu kan. 3 tahun terakhir literatur kita paling tidak. Paling lah mentok itu 5 tahun terakhir lah kalau memang itu literatur yang sangat langka sekali, yang nggak ada lagi orang ngangkat gitu. 5 tahun terakhir lah gitu. Ya, tapi sebaiknya 3 tahun terakhir dulu. Oke, next. Siapa lagi? Izin bertanya lagi, Bapak. Oke. Untuk masalah citasi yang digunakan itu kira-kira apa ya, Pak? Sama masalah margin sama spasi, Bapak. Oke. Kalau margin kiri kanan atas bawah ya, itu tergantung dari aturan setiap universitas. Panduannya mungkin berbeda universitas, berbeda pula aturannya. Ada yang rata 3 kanan, 3 kiri, 3 bawah, 3 atas. Ada yang 4 kiri, 3 kanan, 4 atas, 3 bawah.
Ya, tergantung, ada yang 2 spasi ditulis, ya, ada yang 1,5, itu tergantung kampus, masing-masing kampus ya, dan masing-masing proyek penelitian dari skim-skim yang ada untuk apa ya, untuk lomba-lomba sains itu ya. Nah, kalau cara kita mensitasi, kalau kutipan langsung itu biasanya itu 1 spasi. Kutipan langsung ya, citasi kutipan langsung itu persis apa yang ditulis di buku itu, di jurnal itu kita ambil, itu 1 spasi. Ya, dan agak menjorok sedikit ketukannya ke dalam. Mungkin boleh di Google bagaimana mengutip kutipan langsung yang 1 spasi itu. Ya, tuh. Kalau kutipan tidak langsung ini adalah mencoba mengekspor ide yang dia tulis itu, kita tulis ulang. Nah, itu kutipan tidak langsung. Itu ngikut aturan fakultas kita, aturan kampus kita gitu. Apakah dia 2 spasi ataukah 1,5, ngikut dengan format dari awal sampai akhir gitu. Kalau kutipan yang tidak langsung, ya. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Mana tadi simbaknya? Berarti masalah margin tadi Bapak, kalau yang di prodi kita itu kira-kira berapa Bapak? 43. 4 kiri, 4 atas, 3 kanan, 3 bawah. Wih, makasih Bapak, udah terjawab. Next question, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Johelisa dari kelompok 6. Sebelumnya Pian menyampaikan bahwa untuk kata istilah atau bahasa asing harus bercetak miring. Untuk metode kan biasanya bahasa Inggris, Pak, misal kayak human clustering, naive Bayes, dan yang lainnya. Nah, itu apakah dicetak miring semuanya dari bab 1 atau bagaimana, Pak? Iya, miring semuanya. Kadang-kadang kita lupa itu, miring semuanya. Mulai dari awal sampai selesai, miring semuanya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, walaupun itu di judul ya, harus dimiringkan. Tapi lupa kadang-kadang, pembimbing juga kadang-kadang lupa mengingatkan. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 untuk ditutup. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu presentasi proposal penelitian yang sudah kami buat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus ya kepada kelompok 2. Nah, sama seperti minggu lalu, untuk teman-teman yang lain melanjutkan tugas yang kemarin sudah dikumpulkan, lanjut untuk ke bab 2-nya ya, kajian terdahulu ya, tapi jangan diputus cuman
bab 2-nya saja gitu. Yang kemarin itu tetap disambung. Siapa tahu masih ada yang keliru, yang kemarin setelah dapat ilmu hari ini diperbaiki, direvisi gitu kan, direvisi, terus dilanjutkan dengan kajian terdahulunya gitu ya. Nah, kan sudah tahu bahwa minimal 10. Nah, berarti dicari sebanyak 10, paling tidak 10, lebih bagus gitu ya. Jadi dituangkan ke sana. Hanya sampai bab 2 saja ya. Bab 3-nya nggak usah. Ya, 1 sama 2 aja. Jadi yang kemarin tinggal disambung, kalau memang ada perlu diperbaiki, kemudian dilanjutkan dengan bab 2-nya. Tugas ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang Bapak jelaskan tadi itu tugas individu Pak atau yang revisi kelompok ini? Tugas individu. Kalau yang hari ini ya memang yang kita komentari itu ya direvisi juga sekalian gitu. Untuk format pengumpulannya itu apa Pak? PDF atau Word? Word. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Dikit lagi selesai. Apa? Belum. Ada lagi kira-kira? Ya, jadi sedikit kita jabarkan ini ya, slide ini ya, biar tambah pengetahuannya. Tujuan kita untuk mengkaji literatur itu ya, ataupun kajian pustaka itu adalah kita itu hanya pengen mempunyai ini saja ya, 3 tujuan ini saja. Yang pertama itu kita pengen memperoleh perspektif yang ilmiah. Ya, ini selalu saya ucapkan bahwa untuk menghindari duplikasi penelitian, ya, menghindari masalah konsep dan prosedural yang sama. Nah, ini kita perlu kenapa perlu banyak sampai 10 jurnal gitu ya, atau lebih banyak lagi, lebih bagus ya. Hanya kepingin muncul 3 tujuan ini. Ya. Terus manfaat lain yang diperoleh yaitu kita bisa paham dengan teori itu gitu ya, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang bersangkutan. Makanya tidak ada patokan kita 3 tahun atau 5 tahun terakhir. Itu juga kita kepengen hanya muncul pengen manfaatnya ini saja gitu. Kita artinya mengikuti perkembangan penelitian yang isu terkini itu apa gitu. Ya, jadi mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang bersangkutan. Ya, 3 tahun terakhir itu kan pasti masih harum ya, masih baru jurnal-jurnal publikasi penelitian-penelitian orang yang sudah diteliti itu biasanya mereka masukkan ke jurnal. Beda penelitian yang tidak dipublikasi. Nah, ini juga kalian harus tahu ya, penelitian yang tidak dipublish itu kita tidak tahu sebenarnya sudah pernah diteliti orang atau tidak. Dia meneliti, tapi tidak dijurnalkan, maka kita tidak tahu. Hanya tersimpan mungkin di daftar pustaka, tapi daftar pustakanya siapa kita nggak tahu. Apakah itu daftar pustakanya kampus, apakah itu daftar pustaka pribadinya di rumah. Nah, tapi kan itu kan tidak publish ya, unpublished, maka kita tidak tahu. Gitu ya. Jadi beda. Nah, maka yang kita cari adalah jurnal yang sudah dipublish. Lantas Pak, kalau misalnya ada yang sama dengan judul dengan penelitian orang yang belum dipublish gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Sah, karena kita nggak tahu. Salahnya dia kenapa nggak dia publish gitu, ide itu gitu. Dia hanya untuk referensi pribadinya gitu kan. Pustaka dia sendiri ketika itu dipublish itu menjadi hak kita. Gitu. Ya, itu dia. Memperoleh orientasi yang lebih luas tentang tajuk penelitian. Nah, benar. Itu manfaatnya, memanfaatkan informasi dan data sekunder. Ya, seorang peneliti perlu memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melakukan penelusuran pustaka dengan baik.
Antara lain menguasai cara penggunaan fasilitas utama perpustakaan. Ya, ini zaman saya dulu nih kita harus ke perpustakaan yang tidak digital ya, tidak online. Datang, lihat rak bukunya satu-satu gitu kan. Nah, ribet banget. Beda dengan kalian sekarang. Sekali ketik kata kunci keluar semua. Kartu katalog perpustakaan, nah kita harus punya kartu katalognya supaya nggak ribet. Kita lihat satu-satu. Pas datang terkomputerisasi, online library search. Nah, ini kita datang ke sana tinggal lihat komputerisasinya kayak di toko-toko buku Gramedia gitu ya. Indeks dan abstrak majalah ilmiah, di jurnal maksudnya. Bukan majalah bukan majalah lipstick ataupun sampo-sampo kayak produk MLM. Buku referensi acuan, mikrofilm ini tahu kalian? Microfiche. Kalau dulu yang suka foto-foto, kan ada tuh film yang masih ada nggak di zaman kalian ini sekarang? Nah, mikrofilm. Klise ya. Klise. Jaringan internet mempunyai informasi dan media tentang perpustakaan, pusat dokumentasi atau jaringan informasi yang relevan. Itu yang sekarang. Yang terakhir nih, ya. Oke, 923. Ini sebentar lagi saya mau menguji. Mungkin ini hanya sebagai pengetahuan tambahan. Mungkin ini nanti saya share ke Koti, nanti file ini bisa kalian baca sendiri ya. Bisa diakbar sendiri. Oke, masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya, saya kira ya. Alhamdulillah ya. Paham semua. Oke, saya izin pamit ya. Saya mau menguji. Tapi kalau misalnya kalian bingung, nggak ada apa, boleh langsung konsultasi di luar jam mata kuliah, tidak apa-apa ya. Saya terbuka. Bebas kita diskusi ya, tidak saya batasi. Ya. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, nanti absennya saya buat ya. Ini masih apa nih? Rebutan server. Loadingnya lama. Oke, saya izin live ya. Record.